Smart Business Week, guidance your business. Ibu, ini kan kita sebentar lagi sudah menghitung hari saja masuk di bulan Ramadan. Kalau sudah Ramadan, itu pasti sudah persiapan akan Lebarannya pasti sudah ribet gitu ya Bu ya. Nah, Ibu bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengatur keuangan selama pandemi ini? Boro-boro Bu mikir baju Lebaran gitu ya. Kadang kan yang lain itu sudah bikin pusing gitu Bu. Gimana ini Bu? Iya, Lebaran, puasa dulu Iya. gitu ya. Berarti ada momen puasa dulu, kemudian Lebaran. Ini kan setiap tahun kita akan melewati masa-masa ini kan Mbak ya. Itu artinya peristiwa puasa dan Lebaran itu kita sudah memiliki historis. Bagaimana sih kita kemarin-kemarin dalam hal mengeluarkan uang itu seperti apa. Ya. Cuman bedanya dengan yang sekarang, pandemi itu yang membuat kemudian kita harus mengubah kebiasaan kita dari pola dulu sebelum pandemi dengan sekarang, karena memang pandemi ini memiliki dampak yang cukup besar bagi kita semua. Sampai take home pay kita itu juga mayoritas mengalami penurunan. Nah, bicara tentang pandemi ini memberikan satu momen yang bagus, satu pelajaran yang bagus buat kita semua untuk mulai, oh ya ternyata perencanaan keuangan itu perlu loh. Tidak hanya pada masa pandemi, mestinya sudah sejak jauh-jauh hari sebelumnya itu kita tetap perlu melakukan perencanaan keuangan. Karena ketika bulan puasa itu rata-rata pasti ada bahan-bahan yang naik, harga-harga yang naik. Cabai, harga daging itu pasti ikutan naik. Sementara produk-produk fashion itu diskon besar-besaran. Iya. Itu sehingga meningkatkan meningkatkan minat untuk orang untuk membeli gitu. Memang salah satu musuh besar dalam perencanaan keuangan, salah satu musuh gitu maksudnya dalam tanda kutip adalah marketer yang cerdik itu mengganggu cash flow kita gitu ya. Jadi justru ketika momen-momen seperti itu dia memberikan diskon yang cukup besar sehingga kita menjadi tertarik untuk membeli. Nah, kunci dari perencanaan keuangan itu adalah kita disiplin terhadap perencanaan kita. Jadi yang pertama ketika kondisi pandemi seperti ini, ketika cash flow kita juga sudah mulai menurun atau take home pay kita tiap bulan itu juga terganggu, maka kita yang pertama harus tahu dulu kita itu posisinya sekarang secara finansial seperti apa. Kita tahu kondisinya. Kalau kita sudah tahu, karena ini kan sudah satu. Kenapa? Harus mengenali dulu, harus tahu dulu kondisinya. Mengenali potensi kita yang kita terima, karena kita tidak bisa mengontrol hal-hal di luar kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengontrol yang ada di dalam diri kita. Apa yang bisa kita kontrol. Sedangkan lingkungan eksternal itu yang berada di luar kemampuan kita nggak bisa kontrol. Maka kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Kita harus tahu kondisi finansial kita sekarang seperti apa. Pandemi sudah 1 tahun, artinya kita sudah melewati masa di mana kita mengalami kejatuhan yang sangat parah. Kita sekarang perekonomian kita sudah perlahan-lahan mulai ada yang bergerak walaupun belum semuanya bergerak. Artinya kita sekarang sudah mulailah ada sesuatu yang bisa kita hasilkan walaupun masih belum maksimal mungkin hasilnya gitu ya. Nah, itu yang pertama, kita harus tahu kondisi finansial kita dulu. Nah, kemudian yang kedua baru kita membuat budget bulanan. Ketika musim pandemi ini, satu hal yang terkait dengan budget ini ya, tidak lain dan tidak bukan adalah kita mengatur gaya hidup kita. Gaya hidup sebelum pandemi sama setelah pandemi tentunya harus berubah dong. Nggak bisa disamakan nih. Kalau disamakan, hancur lebur ini Bu ya. Dan itu tidak semua orang bisa menerima penurunan gaya hidup. Nah, itu yang garis bawahi. Jadi misalnya biasanya kita itu tidur ada kamar yang ber-AC. Karena kita harus ngirit nih, AC harus kita pangkas gitu. Dan itu enggak semua orang bisa menerima hal itu gitu. Merasa terlalu susah dan seterusnya. Jadi gaya hidup kita itu kadang-kadang membuat kita menjadi merasa miskin walaupun sebenarnya kita tidak miskin, belum miskin gitu. Jadi yang harus kita atur adalah gaya hidup kita harus menyesuaikan dengan kondisi finansial kita. Baik.
Nah, dari budget bulanan itu kita tahu kondisi finansial, kita buat budget bulanan. Dari budget bulanan itu kita pilah-pilah gitu ya, kita pilah-pilah lagi. Artinya tidak semua uang yang ada itu kemudian harus kita habiskan untuk kegiatan 1 bulan itu habis semua untuk konsumtif. Jadi kita harus tetap menyisihkan. Kita harus sekecil apapun itu, kita harus tetap menyisihkan yang namanya dana darurat. Dana darurat ini yang harus kita cadangkan untuk mengantisipasi ketika tiba-tiba terjadi shock dan kita sama sekali tidak memiliki penghasilan. Nah, seandainya kita kemarin-kemarin sudah punya planning nih, perencanaan keuangan nih, pada awal pandemi mungkin kita nggak terlalu gupuh, nggak terlalu panik gitu ya kan, punya dana cadangan. Idealnya dana cadangan itu kan kalau single gitu ya. Kalau orang single itu ya tiga minimal lah 3 bulan pengeluaran bulanan, 3 kali pengeluaran bulanan. Itu minimal yang harus ada kita di tabungan gitu. Kalau sudah berkeluarga ya tentunya agak lebih diperbanyak lagi ya minimal dana daruratnya. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah misalnya ketika pada masa pandemi itu ada banyak PHK, otomatis kita atau cuti di luar tanggungan perusahaan misalnya, itu kita masih punya nafas selama 3 bulan ke depan sambil kita mencari sumber penghasilan yang baru. Itu tujuan dari dana darurat. Harusnya itu harus selalu ada. Jadi sekecil apapun kita harus sisihkan dana darurat itu. Nah, itu dari budget tadi kita sisihkan dulu dana daruratnya, baru kemudian kita mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kalau misalnya memang kondisi finansial kita turun, maka pengeluaran kita juga harus kita tekan dong ya. Misalnya kalau pas bulan puasa itu kan biasanya kita suka menyediakan makanan yang istimewa, beda dari hari-hari sebelumnya gitu kan. Bahkan kadang-kadang malah berlebih. Kita ya beli gorengan, ya beli kolak gitu misalnya, buah dan seterusnya tuh ada semua pada saat buka puasa. Padahal mungkin nggak habis semuanya gitu. Nah, ini yang harus kita kurangi, hal-hal yang tidak perlu karena gorengan itu dan lain sebagainya itu perlahan-lahan tuh menghabiskan banyak juga ternyata kalau kita hitung itu ya, kalau kita mau kalkulasi itu dalam 1 bulan bisa habis banyak untuk cemilan seperti itu. Kemudian pengeluaran bulanan juga lain yang bisa mungkin dipangkas ya dipangkas seperti misalnya penggunaan listrik itu yang sifatnya variabel. Itu karena sering kali juga kalau saya lihat sering itu kita banyak beberapa orang yang tidak care dengan matikan lampu kalau memang tidak dipakai. Itu hal kecil tapi berdampak juga terhadap pengeluaran kita gitu. Jadi, nah ini yang mungkin hal-hal yang perlu ditekan. Yang pertama tadi yang saya tekankan dana darurat harus tetap ada gitu ya. Kemudian kita planning nih 1 bulan ini kita mau sahur apa, mau buka puasa sama apa gitu. Nah itu kan karena kita sudah bikin budget, saya hanya punya uang sekian. Kalau gitu makannya berapa batas maksimal kita makan untuk sahur sama buka puasa dalam 1 hari, itu ibu-ibu pasti pinter deh kalau ngatur kayak gitu itu. Sudah tahu lah ya, dengan estimasi sudah memprediksi ada kenaikan beberapa harga bahan baku gitu kan. Itu sudah diprediksikan. Nah kemudian tahun ini pemerintah kan melarang kita untuk mudik. Iya. Kalau misalnya ada THR atau yang diterima dari perusahaan atau tempat kita bekerja, ya itu jangan THR itu kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya keinginan gitu. Mending itu disimpan, dialokasikan untuk menambah dana darurat. Karena kita masih dalam kondisi ketidakpastian. Kita tidak tahu pandemi ini akan benar-benar berakhir kapan, meskipun beberapa keran sektor itu sudah mulai dibuka oleh pemerintah, seperti misalnya pariwisata, tapi kita belum benar-benar pulih gitu. Sehingga kita masih butuh mungkin untuk ekspansi usaha kita, memperluas
lingkup bisnis kita, memperkuat permodalan usaha kita, mungkin itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi dana-dana yang awalnya sudah kita siapkan untuk mudik itu kita saving betul, karena kita belum tahu kondisi ke depan seperti apa. Memperbesar dana darurat itu menurut saya lebih masuk akal begitu ya, ketimbang dana itu nanti, oh sekarang enggak boleh mudik, berarti saya mudiknya nanti bulan Juni, misalnya seperti itu. Demikian juga dengan baju gitu ya, kalau memang nggak perlu ya kita kan nggak kemana-mana ini. Lebaran ini kan kita nggak kemana-mana gitu, terus aja pakai gitu. bajunya buat kemana gitu kan, pertanyaannya. Karena itu sudah menjadi budaya. Iya, udah menjadi budaya kita gitu ya. Belum lagi nih kalau di grup-grup WA atau ibu-ibu PKK misalnya gitu, biasanya kan ada yang kemudian promosi karpet. Ini bisa dicicil loh sekian kali, atau apa namanya, untuk masak kue atau masak itu memang yang namanya ibu-ibu itu punya rasa ingin memiliki yang sangat tinggi gitu. Padahal belum tentu itu kita butuhkan, gitu. Belum tentu kita butuhkan. Itu seringkali tersimpan dan akhirnya menjadi salah satu koleksi dapur kita. Gitu. Nah itu mulai di apa namanya? Dipertimbangkan lagi. Sepertinya begini deh Bu Puput, untuk Iya. tahun ini mungkin baju atau mungkin makanan-makanan mungkin kurang menjadi prioritas, tapi bunga kayaknya nih Bu. Hiasan bunga-bunga. Hobi baru. Kayaknya bunga Oh ini iya. incaran para Iya. ibu ini ya. Oke, Iya. Ibu Puput, artinya Ya. kita menyisihkan dana darurat yang diupayakan atau disarankan lebih besar untuk disiapkan gitu ya. Itu juga berlaku untuk individu, rumah tangga, UKM, bahkan juga perusahaan besar harus memikirkan itu ya Bu ya. Oh ya, benar sekali. Jadi UMKM ini kita yang terutama paling banyak terkena dampaknya di masa pandemi ini kan memang UMKM. UMKM di Indonesia itu ada sekitar lebih dari 64 juta jumlahnya gitu ya, dan semuanya terkena imbas dari pandemi ini. Nah, ada sedikit hal yang berbeda dengan UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar. Kalau UMKM dalam kondisi tertentu itu apa namanya, masih belum disiplin. Walaupun belum semua ya, saya tidak mengklaim semua. Mayoritas masih belum memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening usaha. Oke. Nah, ketika belum dipisahkan, itu seringkali kita melakukan pengambilan. Saya butuh duit, itu sebenarnya uangnya usaha, tapi kita ambil untuk kepentingan pribadi. Sehingga kita tidak benar-benar tahu bagaimana sih sebenarnya perkembangan usaha saya, perkembangan bisnis saya gitu. Jadi, ini harus dipisah betul. Jadi kalau mau mengambil itu harus ada pencatatan. Harus ada pencatatan bahwa kita mengambil uang milik perusahaan. Atau bisa dianggap utang gitu. Jadi itu beberapa penekanan yang mungkin lebih banyak dilakukan untuk UMKM dan juga pencatatan, karena sekarang ini pemerintah kan sudah mengguyurkan yang namanya KUR, kredit usaha untuk rakyat, dalam rangka penanganan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional. Program PENS itu menawarkan kredit dalam jumlah yang murah dibanding yang lain, tuh murah sekali. Saya tahu betul karena saya juga pernah mengikuti gitu kan. Jadi ketika untuk biaya untuk atau modal untuk mengembangkan usaha ini kurang, KUR itu menjadi salah satu alternatif. Cuman ya itu tadi, kita harus punya pencatatan. Jadi UMKM ini mulai digalakkan untuk menertibkan catatan supaya dia tahu. Kadang-kadang kita UMKM itu nggak benar-benar tahu loh, saya itu sebenarnya laba berapa sih gitu. Kalau mungkin Mbak tanya gitu ya, labanya berapa? Nggak tahu. Kebanyakan kalau kita tanya, itu tidak tahu karena nggak punya catatan. Yang dia tahu, saya hari ini terima uang sekian, saya nanti harus bayar sekian, gitu. Padahal, iya, jadi ini yang mungkin perlu mendapat perhatian ya terkait dengan UMKM. Dana cadangan tadi tetap sama, jadi masih sangat diperlukan bagi UMKM. Menyisihkannya dari mana? Jadi kalau misalnya tadi kita sudah punya catatan, kita tahu kita punya laba sekian. Nah, dari laba misalnya kita punya laba 100 gitu ya. Nanti yang 30 itu kita sisihkan, namanya laba yang kita tahan. Laba yang kita tahan ini kita sisihkan untuk dana darurat.
Jadi kita bisa menyisihkannya kalau kita tahu laba kita gitu. Kalau kita nggak tahu Harus labanya tahu kan dulu juga ya susah Bu gitu ya, ya. harus tahu dulu kemudian harus, Iya, pintar dan cerdas-cerdas untuk menyisihkan dana darurat itu supaya kalau iya. terjadi sesuatu Kemudian ini Mbak, apa juga utang itu yang mungkin juga perlu mendapat perhatian baik kita sebagai individu maupun UMKM ataupun perusahaan besar. Kita tuh seringkali kadang-kadang lupa terjebak pada utang yang ya tadi contohnya tadi kalau ibu-ibu itu ya di PKK itu ada yang promosi karpet, bunga, pot bunga bisa dicicil sekian kali. Itu sebenarnya kita menambah utang secara tidak sadar. Kalau itu sedikit-sedikit lama-lama bisa agak banyak. Jadi yang perlu kita sadari utang kita, angsuran utang kita maupun UMKM itu jangan lebih dari 30%, maksimal 35% dari penghasilan kita. Kalau penghasilan kita 100 lalu 50%-nya buat bayar utang, berarti kita hidup dengan 50 aja gitu kan. susah kan kalau seperti itu. Iya, jadi prinsipnya sama dengan perbankan kalau menilai itu penghasilan kita itu kita bagi 3. Yang sepertiga ini untuk dana daruratnya, yang sepertiga itu untuk kita hidup sehari-hari, yang sepertiganya itu untuk angsuran utang, gitu. Oke. Prinsipnya perbankan sama seperti itu. Jadi kita juga harus disiplin dengan itu. UMKM juga begitu. Kalau mau pinjam, jangan lebih dari angsurannya ya, jangan lebih dari 35% dari total omset bulan itu atau penghasilan kita lah, penghasilan UMKM pada bulan itu. Oke, Supaya jadi cash flow kita nggak terganggu gitu. supaya aman semuanya ya Bu ya. Baik Bu Puput, terima kasih. Mudah-mudahan nanti next time kita masih bisa berbincang lagi karena memang masih Iya, banyak terima sekali kasih. untuk belajar dan juga sharing tentang ini ya Bu ya. Sekali lagi terima Iya, kasih Bu Puput, sehat terima selalu. kasih Mbak. Ya, sukses selalu juga Salam. untuk Ibu Puput. Assalamualaikum.